Betul lah. Bawa apa dari kita? Aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku Hoi. aku cinta Kayak moto-moto nah. Jalan-jalan kau ya. Nanti gantian tuh lah. Jalan-jalan aja. Banyak memorinya itu. Keliling-keliling ke Bangkalan gitu ya. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Padamu aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kita sama-sama bangkit berdiri. Tepuk tangan hujan. Keren. Apa lagi tuh, Pres? Apa ini kita, Pres? Agam kita di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak
semua bersaudara di dalam nama Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita semua bersaudara di dalam nama Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Beragam-ragam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita semua bersaudara di dalam nama Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu
setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini Yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Ku selalu baru, selalu baru dan tak pernah terhambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. sukacita. Amin. Terpujilah Tuhan. Saat ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Saya akan baca untuk kita semuanya. Saya akan baca untuk kita semua. Kita baca secara responsorial. Berhadapan dengan Nikodemus. Ada adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus,
engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa, demikian juga Anak Manusia harus dimuliakan, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. karena begitu besar kali Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Tema dari firman Tuhan pada hari ini yaitu orang yang telah lahir baru adalah orang yang telah diubahkan. Orang yang telah lahir baru adalah orang yang telah diubahkan. Saudara-saudaraku, anak-anak kami yang terkasih, Nikodemus adalah seorang pemimpin orang Yahudi. Dia adalah orang Sanhedrin dan juga ahli Taurat yang melakukan percakapan dengan Yesus. Melakukan percakapan dengan Yesus. Mengapa? Mengapa Nikodemus menjumpai Yesus pada malam hari? Dan mengapa Nikodemus, seorang Sanhedrin, pemimpin agama Yahudi, datang pada malam hari kepada Yesus? Datang pada malam hari dan mengadakan percakapan dan pertemuan dengan Yesus. Kenapa dia harus malam hari datang? Mungkin dari satu sisi Nikodemus malu kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kenapa? Yesus yang mereka anggap, yang dianggap orang Yahudi lebih rendah dari pemimpin agama Yahudi, malah Nikodemus datang menjumpai Yesus. Dia datang pada malam hari, seorang diri, tokoh agama yang terpandang. Nikodemus, tokoh agama yang terpandang, masuk menjumpai Yesus yang dianggap tidak layak sebagai pemimpin agama pada saat itu. Ia datang menemui Yesus, tidak mau percaya kepada Yesus sebenarnya, tapi dia datang ingin mau bertanya dengan sebenarnya, mau bertanya. Dan di sisi lain, ketika dia bertanya, dia mau mengenal Yesus lebih dalam. Dia mau mengenal Yesus lebih dalam. Adik-adik kami yang terkasih, biasanya kalau kita mau mengenal orang lebih dalam, berarti kita tertarik. Seperti misalnya seorang pemuda ingin mengenal seorang pemudi lebih dalam, pasti kita berpikir, oh dia sedang tertarik kepada. Seperti itu juga lah Nikodemus. Dia mau bertanya kepada Yesus, ingin mengenal Yesus lebih baik. Siapakah Yesus itu sebenarnya? Karena Nikodemus mulai tertarik kepada Yesus. Hal yang menarik dari Nikodemus adalah keingintahuannya yang mendalam akan pengenalan akan firman Tuhan. Walaupun ia sebenarnya adalah ahli Taurat dan seorang pemimpin agama Yahudi. Seorang pemimpin agama Yahudi datang ingin mengenal Yesus lebih dalam. Tapi terkesan pemikiran kita, Nikodemus mau berdebat.
kepada Yesus, dia terkesan dan ingin mengenal Yesus lebih dalam. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, Nikodemus tahu bahwa apa yang dilakukan Yesus itu menunjuk pada dirinya. Yesus itu adalah utusan Allah. Yesus itu anak Allah. Inilah yang mendorong hati Nikodemus ingin dekat dan mengenal Yesus lebih dalam. Apa perkataan atau pertanyaan Nikodemus kepada Yesus? Dikatakan, bagaimana orang yang tua bisa dilahirkan kembali? Jadi melalui percakapan atau perbincangan ini, Nikodemus belum paham betul apa yang dimaksud oleh Yesus tentang dilahirkan kembali. Yesus katakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dilahirkan dari air dan roh, artinya baptisan adalah untuk melepaskan yang lama dan roh sebagai pencipta dan karunia hidup yang baru. Air dan roh artinya pembaharuan rohani. Air adalah untuk membersihkan. Air adalah untuk membersihkan. Roh yang baru artinya untuk hati yang kuat, hati yang telah dibasuh dan dibaharui. Saudaraku yang terkasih, lahir kembali akan menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Itu terjadi jika kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kita akan dibaharui jika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, sehingga kita dimampukan untuk meninggalkan manusia lama. Jadi anak-anak kami P3M, maksudnya di sini kita tidak akan mampu meninggalkan hidup lama. Hidup lama itu artinya adalah hidup duniawi, hidup yang dikuasai oleh roh kedagingan. Hidup kedagingan itu adalah hidup yang menuruti keinginan dosa. Keinginan dosa. Di dia, Pak. Setiap orang yang percaya kepada kerajaan Allah akan menjadi bagiannya. Dan setiap orang yang menjadi bagian anak kerajaan Allah, hidupnya akan dibaharui oleh Allah. Sehingga iman percaya kita pada Yesus Kristus bukan hanya perkataan. Jadi anak-anak kami, apakah iman kita hanya sebatas kata-kata? Karena orang Farisi, orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan, iman mereka hanya sebatas perkataan. Jadi kalau adik-adik kami, kita semua hari ini, Allah menginginkan anak-anak kami, iman kita, ketaatan kita kepada Yesus bukan hanya sebatas kata-kata, tapi action, tindakan. Pemuda-pemudi P3MI Makedonia Bostar Sipinggan harus menjadi muda-mudi yang telah dibaharui, yang telah diubahkan, sehingga kita menjadi bagian pemilik dan penerima kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, ada satu cerita. Ada seorang tua bertanya kepada seorang anak, bertanya kepada ibunya. Dia katakan, ibu tahu mengapa Allah menciptakan kita? Kata anak ini kepada ibunya. Lalu ibunya berkata, kaulah dulu menjawab, jangan dulu mama tanya. Kau kan udah belajar di sekolah minggu, di sekolah. Kaulah dulu, kenapa Allah menciptakan kita lagi? Dan mengapa Allah semakin menciptakan banyak manusia di dunia ini? Kata ibunya kembali bertanya untuk dijawab oleh anak-anak. Lalu si anak katakan, karena manusia pada zaman dulu
sebelum Yesus datang, banyak yang bandel, banyak yang jahat, kata anaknya ini. Nah, mungkin anak ini ingat tentang Yunus, dia ingat tentang Yudas Iskariot, Petrus yang mengkhianati Yesus. Dia mungkin ingat, kok jahat Yudas ya? Kok bisa Yesus dijual? Dia menjawab dengan bahasa seorang anak yang polos. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, namun ada kabar gembira. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus Allah mengutus Yesus ke dunia ini adalah untuk memperbaharui hubungan Allah dengan manusia yang telah terputus sesaat. Diutuslah Yesus, dan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam firman-Nya menyuruh atau memerintahkan agar kita boleh hidup baru, hidup yang telah diubahkan. Jadi setiap orang yang telah menerima Injil Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya akan diubahkan. Jadi beda kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan dengan orang yang mengenal Tuhan. Beda anak-anak muda-mudi yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau perilaku kita sama dengan orang di luar sana, bahasa kita, gerak-gerik kita, kalau tidak berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, berarti kita belum hidup baru. Hidup baru itu akan terpancar lewat perkataanmu, lewat tindakanmu, lewat seluruh warna hidup anak-anak kami. Warna hidup setiap kita yang percaya kepadanya akan terpancar. Ada Kristus dalam setiap langkah dan dalam setiap gerak hidup kita. Inilah yang dikatakan hidup yang telah dibaharui. Inilah yang dikatakan hidup yang telah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali artinya kita diubah, meninggalkan hidup lama dan menunjukkan hidup yang telah dibaharui. Anak-anak kami yang terkasih di dalam Yesus Kristus, lewat firman Tuhan kita diingatkan, jadilah menjadi anak-anak P3MI, anak-anak muda-mudi yang telah dibaharui, yang telah lahir baru. Bagaimana supaya kita sanggup untuk lahir baru? Jangan seperti perkataan Nikodemus tadi, mana mungkin yang sudah tua bisa lahir lagi. Dia memahami secara logika. Tetapi yang mau dikatakan Yesus adalah buang segala hidupmu, hidup yang telah dikuasai dosa, dan hidup yang menjadi dikuasai oleh Roh Tuhan. Inilah yang dikatakan hidup yang dibaharui. Dan inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita anak-anak kami, kepada kita semua, masih dalam suasana hari kemenangan, hari kasih yang luar biasa yang telah dinyatakan Yesus melalui Paskah. Paskah adalah hari pembebasan, hari kemenangan, hari sukacita. Untuk itu, marilah kita semua, anak-anak kami, hiduplah di dalam hati yang berkemenangan. Hiduplah di dalam lahir baru. Lahir baru adalah hidup yang telah diubahkan. Maka sepulang dari retreat kita ini, haruslah Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kita dan memperbaharui hati kita hari demi hari. Dimuliakanlah Kristus dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, jalan-jalan Andreas. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
Pujian sekali lagi, kita semua bertepuk tangan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dan Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada kami, dan jangan bawa kami dengan pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak. Shalom.